Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Isu ijazah palsu Pak Jokowi masih terus bergulir ya kawan-kawan, bahkan ramai dan menggemparkan media sosial. Usut kena usut, ternyata isu ijazah Jokowi ini didanai oleh pihak asing atau ada campur tangan asing ternyata kawan-kawan. Untuk lebih lengkapnya dan agar tidak gagal paham, langsung saja kita simak video ini. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Gak enak ada wartawan. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Enggak mau saya. Setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Lupa, bilang sama Roy, dia kan pernah bicara sama saya kan? Kan tanggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin nih. Saya tanya dengan Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya, ini kan ada yang minta, ya. ada yang minta, banyak orang minta, Ya. tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji. Karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? Ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan berhenti. itu Tapi kalau pertanyaan enggak, saya. Mau asli nggak asli ditunjukin, berhenti nggak minta untuk ditunjukin? tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini Itu. masyarakat bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya, kalau gimana kita mau tunjukin, selesai juga. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, soal ijazah di soal protes. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Udah mulai ketahuan belang mereka. Kita bahas dulu beritanya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97 di Jepang, Dengar ya. di Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan hanya 3 biji, kemarin udah 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang menjadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lihat isinya sama, media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoax, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya, rakyat di India itu cukup pintar dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu begini, lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Lu rela nggak kalau George Soros menguasai organisasi politik yang ada di Indonesia? Dan lebih demo itu, lu rela nggak media-media kita itu digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Ya, tapi tenang saja teman-teman ya. Saya percaya rakyat Indonesia sudah menyadari hal ini, sekalipun seperti yang dikatakan abang tadi, nggak ada media yang berusaha untuk melawan media nasional yang mau melawan atas tangan-tangan iblis dari George Soros ini teman-teman. Kalian bayangkan nggak? Itu penggiringan opini yang mereka lakukan dengan propaganda, konspirasi, berita-berita hoax yang mereka sebarkan, itu berhasil memancing kemarahan beberapa orang yang tidak mempunyai filter, yang hanya menelan mentah-mentah berita-berita hoax yang mereka giring teman-teman untuk membenci pemerintah. Dan hari ini kalian sadar atau nggak sadar, mereka sedang melancarkan aksinya teman-teman.
isu masalah ijazah Jokowi ini sudah masuk tahun keberapa ini kira-kira? Coba. Itu pertanyaan pertama loh. Dia saking begitu lamanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, orang-orang hanya itu saja. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil, semua peristiwa-peristiwa penting itu seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Abalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama yang Abang maksud fix Roy Suryo, meskipun tadi Roy Suryo sudah bantah. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Masa mereka cuma lakukan itu saja, kemudian sudah klarifikasi, Pak, kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Bangsa apa kita ini? Siapa kita sebetulnya? Bang Abalin, Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa, mereka sama-sama UGM, mereka dalam satu ikatan keagama. Tadi kami sudah konfirmasi ke Roy Suryo bahwa tudingan itu adalah palsu, karena kami bergerak atas biaya sendiri, tidak ada yang menggerakkan kami sama sekali. Itu kata Roy Suryo di paket yang kami tampilkan tadi, Bang. Iya dong, kalau dia sesama UGM, kalau dia sesama alma mater, kenapa sih orang tidak bangga punya alma mater melahirkan seorang alumni terbaik, memimpin Republik Indonesia 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota 2 periode. Luar biasa kan alumni UGM itu kan? Jadi apa yang kita mau bilang, coba tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang, ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu, saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar, yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan, masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh ilmuwan, punya latar belakang pendidikan, lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Tidak pernah punya rasa terima kasih. Bang Abalin, seorang pejabat gitu. Bang Abalin, supaya pernyataan Abang tidak terlalu liar dan tidak dianggap oleh fitnah oleh sejumlah pihak, yang maksudnya proyek besar nih
ini yang menggerakkan siapa, Bang Ngabalin? Proyek besar, anggarannya juga sangat tinggi. Menurut Abang siapa ini? Yang menggerakkannya siapa, Bang? Bisa dilihat dengan gampang, bukan? Bisa dibaca dengan baik. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di TV One, dan mudah-mudahan ini sedang disaksikan oleh orang banyak. Ancaman yang selalu dilakukan untuk menggerogoti harkat dan martabat seorang Joko Widodo yang pada waktu itu menjadi presiden harusnya sudah selesai, bukan? Tapi kalau sampai sekarang belum selesai, maka ada dua tahap. Ancaman pertama datang dari luar negeri, ancaman yang kedua datang dari luar negeri, dioperasikan oleh semua jaringan-jaringan yang kira-kira mampu dan memiliki kapasitas untuk bisa menjatuhkan kewibawaan Presiden Joko Widodo. Itu tidak mampu. Kalau kemarin setelah Presiden Joko Widodo itu dia masih memimpin Republik Indonesia, harusnya ini Andro setelah berhenti jadi Presiden Republik Indonesia selesai ini barang, Pak. Dan saya dengar dari Presiden Joko Widodo bahwa setelah beliau berhenti menjadi presiden itu kan harusnya sudah selesai. Ternyata mereka tidak siap lagi dengan situasi itu karena anaknya menjadi wakil presiden. Saya berkali-kali bilang, kan Anda juga tahu kan Andro, bahwa mereka menyerang KPK, mereka menyerang pamannya yang ada di MK dan lain-lain. MK memutuskan satu keputusan untuk memenuhi persyaratan. Mereka tidak siap dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, habis-habisan. Mereka gebukin orang habis-habisan. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, mereka lagi menyebutkan Gibran itu sebagai anak haram. Keputusan mahkamah, pamankannya katanya. Baik, tapi kita tidak usah melebar. Bang Ngabalin, kita fokus saja ke soal ijazah. Sendiri kan? Bang Ngabalin, Bang Ngabalin selalu menyebutkan mereka. Tapi kita tidak usah melebar, Bang. Kita fokus saja ke ijazah. Menurut Abang, jadi tujuannya apa? Yang satu kan inginnya, kalau versinya Roy Suryo CS, inginnya ini dibuka seterang-terangnya dengan penelitian yang ilmiah, bahwa mereka sebagai akademisi. Nggak ada, bukan penelitian ilmiah itu, bukan akademisi kayak begitu. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa, senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu, sampai pada harkat dan martabatnya beliau merasa tertusuk, beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada tim puncaknya, beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya, melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alat dan kelakuannya seperti itu? Bukan peneliti itu. Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat dan caci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu. Jadi dugaan Abang siapa, Bang? Orang-orang di balik ini siapa? Jadi menurut Bang Ngabalin, dalangnya siapa, Bang? Dalangnya siapa sesuai dengan judul kami, Bang? Menurut Abang, apakah ada seorang pemodal? Sama Roy Suryo tadi, mereka tidak bergerak atas nama orang lain? Iya, kalau Anda bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, terima kasih. Mari kita main di panggung. Kau kan pernah bicara sama saya, Roy. Bang Ali Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang
tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai itu berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut, ya, memberikan diskursus positif kepada publik, ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci, ya, bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi?